Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, satu ketika ada orang yang putus asa. Putus asa karena dia belajar terus-menerus tetapi tidak nyantol. Ya mungkin dia merasa otaknya beku, tumpul, sehingga ilmu yang dipelajarinya tidak pernah masuk di otaknya. Maka dia memutuskan, saya akan berhenti dan pulang dari kos-kosan ini. Coba saudara bayangkan dia ketika memutuskan berhenti dan akan pulang dari kos-kosan, mau berhenti dari bangku sekolah dan memutuskan untuk tinggal di rumah saja ketimbang belajar, kok tidak nyantol-nyantol di pikirannya. Keputusan itu final. Dia kemudian berangkat dari kos-kosannya, barang-barang dikemas, kemudian pulanglah dia. Di tengah jalan kemudian dia menghadapi hujan lebat. Maka dia berbelok ke satu tempat di gubuk itu, dia istirahat. Gubuk sederhana di tepi jalan. Sambil dia merenung, kenapa saya harus pulang, kenapa saya harus berhenti dan sebagainya, dia tatapannya tertuju pada air yang jatuh dari genting itu ke bawah. Ada satu titik air, bukan satu titik, air yang menetes itu jatuh pada batu besar. Dan batu itu ternyata setelah diperhatikan berlubang karena setiap saat hujan, air netes di tempat yang sama. Anak ini mungkin potensinya sebenarnya cerdas, cuma nggak tahu kenapa kalau belajar nggak masuk-masuk. Dia kemudian merenung dalam-dalam, dan akhirnya sampai kepada satu kesimpulan begini. Iya ya, tetesan air jatuh kepada batu yang keras seperti ini, itu bisa melubanginya. Asalkan terus-menerus. Batu yang keras bisa berlubang oleh tetesan air yang sangat lemah, asalkan dilakukan terus-menerus. Apalagi otak orang yang apabila dilakukan tetesan-tetesan ilmu dimasukkan secara perlahan tapi terus-menerus, kira-kira sama halnya dengan batu akan berlubang juga, artinya akan masuk ke otak kita. Maka kemudian orang yang memutuskan untuk berhenti belajar itu sebenarnya kalah dengan batu, kalah dengan air yang netes itu, dan dia fungsinya sebagai batu kemudian tidak bisa terlubangi. Maka dia kemudian berbalik arah, saya kalau begitu harus banyak belajar, masa kalah dengan air, masa kalah dengan batu. Dia kemudian memutuskan ingin belajar giat walaupun dengan perjuangan yang sangat berat. Lama-lama anak itu kemudian menjadi anak yang cerdas, anak yang bisa memahami penjelasan orang lain karena terinspirasi oleh batu yang kena air ketika hujan itu. Saudara-saudara yang berbahagia, begitulah otak kita manusia ini. Kalau terus-menerus diasah, terus-menerus ditetesi, terus-menerus ditambahi dengan ilmu, maka pelan tapi pasti ilmu itu akan bersarang kuat di otak kita, sehingga menjadi otak yang setia dalam menyimpan informasi dan ilmu. Ada otak yang gampang lupa, iya ada memang, tetapi kalau terus-menerus diasah akan menjadi tajam sebagaimana pisau yang kalau lama tidak diasah akan karatan. Dan kalau diasah terus-menerus, pisau itu akan menjadi tajam, setajam otak kita ketika kita asah. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kita kembali lagi pada konsep ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dan orang atau zat yang memiliki cahaya yang sangat dahsyat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu menembus tanpa lubang sekalipun. Cahaya itu masuk ke ruangan tidak butuh celah-celah, sedikit saja
satu ruangan itu bisa dikuasainya oleh cahaya. Begitu juga otak manusia, hati manusia itu butuh cahaya Allah, pencahayaan yang luar biasa, dahsyat, masuk di otak dan pikiran kita, di hati kita, sehingga sepekat apapun hati kita, segelap apapun pikiran kita, dan setumpul apapun hati kita akan bisa ditembus oleh cahaya yang dimiliki oleh pemilik cahaya itu. Itu sebabnya tidak boleh ada kata putus asa. Kita harus terus belajar, dan belajar menghadapi masa depan, belajar menghadapi kehidupan, dan belajar selamanya untuk sepanjang masa. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.